Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Tifatun Nabiah dari kelas Ekonomi Syariah C nomor absen 16. Saya di sini akan menjelaskan materi dalam mata kuliah Arabic for Economic. Materi yang pertama yaitu bai atau jual beli. Bai atau jual beli menurut terminologi yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual atau yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli atau sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Syarat sah bai atau jual beli yaitu 1. Al-bai atau penjual, 2. Al-mustar atau pembeli, yang ketiga bid'ah atau barang, yang keempat saman atau harga, yang kelima sigot atau jual atau ijab kabul. Bentuk-bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Yang pertama, jual beli yang zatnya haram, najis, dan tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua, jual beli goror atau jual beli yang belum jelas seperti jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Contohnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua atau masak. Yang ketiga, jual beli bersyarat. Yang keempat, jual beli yang menimbulkan kemudaratan. Jual beli ada 3 jenis. Yang pertama, jual beli yang tidak jelas. Jual beli benda yang terlihat maka hukumnya boleh. Yang kedua, jual beli yang deskripsinya jelas atau sifatnya jelas. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifatnya atau spesifikasi dalam jaminan maka hukumnya boleh apabila sifatnya yang disebutkan sesuai dengan apa yang dikatakan atau dideskripsikan. Yang ketiga yaitu jual beli benda yang tidak ada atau ketika akad. Benda tersebut tidak terlihat dan tidak disebutkan sifatnya, maka hukumnya tidak boleh. Sah hukumnya jual beli benda yang suci yang bisa dimanfaatkan dan yang dimiliki atau sebaliknya. Tidak sah jual beli benda yang najis dan benda yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua yaitu riba. Riba menurut bahasa adalah az-ziyadah, artinya bertambah. Secara terminologi, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip syariah. Riba berlaku pada emas, perak, dan beberapa makanan, yaitu makanan berupa makanan pokok seperti camilan atau untuk obat atau kesehatan. Makanan pokok misalnya beras, gandum, jagung, dan contoh cemilan misalnya kurma, kismis, dan buah tin. Obat dan penjaga kesehatan misalnya garam dan jahe. Boleh menjual emas dengan perak tidak sepadan atau beratnya asal tunai atau kontan. Begitu juga makanan tidak boleh menjual yang sejenis
dari makanan tersebut kecuali sepadan dan kontan. Boleh menjual makanan beda jenis tidak sepadan atau beratnya, tetapi kontan tidak boleh juga jual secara goror. Implementasi riba dalam sehari-hari. Yang pertama, ada riba din atau hutang piutang. Riba din atau hutang piutang adalah penambahan harta sebagai denda dari penambahan tempo atau bayar hutangnya atau tambah nominalnya dengan mundurnya tempo. Yang kedua, riba fadli atau selisih timbangan. Contohnya yaitu 1 gram emas 24 karat kali 1,5 gram emas 21 karat. 1 kg gandum kualitas nomor 1 kali 2 kg gandum kualitas nomor 2. Yang ketiga yaitu riba nasi'ah atau tempo. Contohnya 5 gram emas gelang kali 5 gram emas kalung dilunasi bulan depan, atau barang tamasul atau sejenisnya tidak boleh nasi'ah atau tempo. Yang selanjutnya yaitu bai' salam atau jual beli salam. Secara etimologi, bai' salam adalah tunai atau ditangguhkan atau penangguhan. Dan secara terminologi, bai' salam yaitu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. Unsur-unsur yang ada dalam bai' salam yaitu 1. Muslam atau pembeli, muslam ilaih atau penjual, Ra'sul mala atau modal atau usaha, Muslamu fih artinya barang, dan singgot artinya ijab kabul. Jual beli salam sah hukumnya apabila dibayar secara kontan atau tangguh apabila telah sempurna 5 syarat. Yang pertama, barang dapat dipastikan dengan sifat. Yang kedua, barangnya satu jenis, tidak dicampur dengan jenis lainnya. Yang ketiga, tidak menggunakan api dalam proses perubahannya. Maksudnya, api yang digunakan untuk proses memasak. Yang keempat yaitu bukan barang yang ditentukan. Maksudnya adalah bukan benda yang sudah jadi kemudian ditentukan atau ditunjuk. Yang kelima yaitu bukan bagian dari barang yang ditentukan, seperti menentukan toko atau pabrik. Syarat ini berlaku apabila penjual dikhawatirkan tidak dapat memenuhi pesanan ketika jatuh tempo, tetapi apabila bisa terjamin maka tidak mengapa. Kemudian untuk syarat sahnya transaksi salam dibutuhkan 8 syarat. Syarat ini untuk akad, sedangkan syarat sebelumnya untuk barang yang diperjualbelikan dengan akad salam. Yang pertama, menyebutkan jenis dan macam barang itu dengan menerangkan sifat-sifat yang membuat harga berbeda dengan yang lain. Yang kedua, menyebutkan kadar atau banyaknya sehingga menghilangkan ketidaktahuan akan barang tersebut. Yang ketiga, apabila ditangguhkan, disebutkan kapan waktu penyerahannya. Yang keempat, barangnya ada ketika penyerahan. Yang kelima, ditentukan tempat penyerahannya.
Yang keenam, harga diketahui. Yang ketujuh, harus saling menerima sebelum saling berpisah. Menerima dalam bentuk hakiki, yakni penjual menerima uang dan pembeli menerima barang secara langsung. 8. Akad salam harus ditetapkan berlaku dengan tidak adanya qiyar syart. Yang selanjutnya yaitu bai istisna. Bai istisna secara terminologi yaitu jual beli yang menyerupai jual beli salam, namun dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah, dan di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan beberapa kali pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan secara etimologi, bai istisna adalah pembuatan. Unsur-unsur yang terdapat dalam bai istisna. Yang pertama, asani atau penjual, al-mustasni atau pembeli, asamna atau harga, dan singgot atau ijab kabul. Adapun rukun dan syarat-syarat bai istisna yaitu rukun istisna. Yang pertama, orang yang berakad atau mustasni atau pembeli dari sani atau penjual. Yang kedua yaitu objek yang diakadkan, masnu atau barang, dan saman atau harga. Yang ketiga adalah singgot atau ijab kabul. Sedangkan syarat istisna yaitu 1. Kedua belah pihak yang bertransaksi berakal, cakap, hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga, sani menyatakan kesanggupan untuk membuat barang. Yang keempat, apabila bahan baku berasal dari mustasni, maka akad ini bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi ijarah. Yang kelima, apabila isi akad mensyaratkan sani hanya bekerja saja, maka akad ini juga bukan lagi istisna, tetapi menjadi ijarah. Yang keenam, masnu atau barang yang dipesan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran atau tipe, mutu, dan jumlahnya. Yang ketujuh, barang yang dipesankan tidak termasuk kategori yang dilarang syar'a atau najis, haram, atau tidak jelas, atau menimbulkan kemudorotan atau menimbulkan maksiat. Yang selanjutnya yaitu bai murabahah. Bai murabahah secara etimologi artinya keuntungan. Sedangkan secara terminologi, bai murabahah berasal dari kata ribahun yang artinya untung atau keuntungan. Berarti murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam bai murabahah yaitu yang pertama ada al-bai atau penjual, al-mustari atau pembeli, al-bid'ah atau barang, as-saman atau harga, singgot atau ijab kabul. Adapun rukun-rukun yang terdapat dalam bai murabahah yaitu 1. Pihak yang berakad yaitu pembeli dan penjual. Yang kedua,
objek yang diakadkan, yaitu barang yang diperjualbelikan atau harga. 3. Simbol atau ijab dan kabul, yaitu serah atau ijab dan terima atau kabul. Adapun syarat-syarat murabahah yaitu 1. Bank Islam memberikan biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan syarat. Yang kelima, Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara hutang, jika nomor 1, 4, 5 tidak dipenuhi, pembelian memiliki pilihan 1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 2. Kembali kepada penjual yang menyatakan ketidaksetujuan jika membatalkan kontrak. Yang selanjutnya yaitu rahan. Rahan memiliki arti secara etimologi yaitu gadai, dan rahan atau gadai memiliki arti secara terminologi yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syariah untuk kepercayaan suatu hutang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian hutang dari benda itu. Rahan atau gadai memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Ar-rahin atau orang yang menggadaikan. Al-murtahin atau orang yang menerima gadai. Al-marhun barang gadaian. Al-marhun bih pembiayaan, dan yang terakhir adalah sigot atau ijab kabul. Adapun rukun-rukun dalam rahan atau gadai yaitu yang pertama, pelaku akad yaitu ar-rahin atau orang yang menggadaikan, dan al-murtahin orang yang menerima gadai. Yang kedua, objek akad yaitu al-marhun atau barang yang digadaikan, dan al-marhun bih atau pembiayaan. Yang ketiga adalah sigot atau ijab kabul. Adapun syarat-syarat rahan atau gadai yaitu berakal, balik, bahwa barang yang digadaikan itu ada pada saat akad, al-murtahin atau wakilnya mengambil barang yang digadai. Yang selanjutnya yaitu wadi'ah. Wadi'ah memiliki arti secara etimologi yaitu titipan, sedangkan secara terminologi yaitu amanah yang dianjurkan untuk menerimanya bagi orang yang mampu mengembang amanah atau yang dititipi tidak menjamin. Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat wadi'ah. Yang pertama, orang yang berakad. Yang kedua yaitu barang titipan. Yang ketiga yaitu sigot atau ijab dan kabul. Yang selanjutnya yaitu musyarakah. Musyarakah memiliki arti secara etimologi yaitu kerjasama, sedangkan secara terminologi musyarakah atau kerjasama memiliki arti yaitu iktilah atau pencampuran, yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam musyarakah atau kerjasama adalah al-qaqidan atau orang yang bertransaksi, al-ma'qud alaih atau objek yang diakadkan. Yang ketiga adalah sigot atau ijab kabul. Dan adapun rukun-rukun musyarakah yaitu yang pertama ada pihak yang berkontrak atau ngakidan.
disyaratkan bahwa mitra harus kompeten atau cakap secara hukum dalam bertransaksi dan tentunya berkompeten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan. Yang kedua yaitu objek yang diakadkan atau ma'qud alaih. Objek yang diakadkan dalam syirkah ini adalah dana atau modal. Dana atau modal tersebut diberikan halus uang tunai. Yang ketiga yaitu sigot atau ijab kabul. Syarat dalam ijab kabul yaitu yang pertama, adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Yang kedua, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Yang ketiga, adanya pertemuan antara ijab dan kabul atau berurutan dan menyambung. Yang keempat, adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Adapun syarat musyarokat yaitu yang pertama, modal harus berupa uang kontan. Yang kedua, yang berserikat sepakat atas jenis dan macam barang atau yang akan dijual belikan. Yang ketiga, kedua modal dicampur. Yang keempat, saling memberi izin untuk mentransaksikan barang. Yang kelima, laba dan rugi dibagi sesuai dengan jumlah modal. Yang selanjutnya yaitu mudharabah. Mudharabah memiliki arti secara etimologi yaitu modal usaha. Sedangkan secara terminologi, mudharabah atau modal usaha memiliki arti yaitu pemilik harta atau modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam mudharabah atau modal usaha yaitu yang pertama, sahibul mal atau pemodal. Dua, mudharib atau pengelola. Yang ketiga, rasul mal atau modal atau uang. Yang keempat, al-mubahun yang artinya keuntungan, dan yang terakhir yaitu sigot atau ijab kabul. Dan adapun rukun-rukun mudharabah yaitu terbagi menjadi 5. 1. Pemodal. 2. Pengelola. 3. Modal. 4. Nisbah keuntungan. Yang kelima sigot atau akad. Dan adapun syarat-syarat mudharabah yaitu yang pertama, modal berupa uang yang sah atau berlaku. 2. Pemilik harta mengizinkan kepada pengelola atau pekerja untuk bebas melakukan transaksi atau perdagangan barang yang tersedia banyak. Yang ketiga, penentuan jatah yang jelas dari keuntungan bagi si pengelola atau pekerja. Yang keempat, tidak dibatasi dengan tempo waktu yang tertentu. Yang selanjutnya yaitu hiwalah. Hiwalah secara etimologi artinya pengalihan hutang. Sedangkan secara terminologi, hiwalah yaitu pengalihan hutang baik berupa hak untuk mengalihkan pembayaran atau kewajiban untuk mendapatkan pembayaran hutang dari orang yang mempunyai hutang dan piutang dengan disertai rasa percaya dan kesepakatan bersama. Dan adapun unsur-unsur yang terdapat dalam hiwalah yaitu yang pertama, al-muhil atau orang yang memindahkan hutang. Yang kedua, al-muhtal atau orang yang menerima hiwalah. Yang ketiga, al-muhal alaih atau orang yang dihiwalahi. Yang keempat, ada ad-dain atau hutang. Yang terakhir yaitu sigot atau ijab dan kabul. Dan adapun rukun-rukun dalam hiwalah ada 6. Yang pertama, muhil atau
orang yang memindahkan hutang. Yang kedua, muhal alaih atau orang yang dihiwalai. Yang ketiga, muhtal atau orang yang menerima hiwalah. Yang keempat, adanya tanggungan hutang dari muhal alaih kepada muhil. Yang kelima, adanya tanggungan hutang dari muhil kepada muhtal. Yang keenam, sigot. Dan adapun syarat-syarat hiwalah ada 4. Yang pertama, ridho dari muhil. Yang kedua, persetujuan dari muhtal. Yang ketiga, keadaan hutang tetap dalam pengakuan yang berhutang. Yang keempat, persamaan hutang antara muhil dan muhal alaih dalam jenis, macam dan temponya, yang mana dengannya tanggung jawab muhil kepada muhtal menjadi tuntas. Yang selanjutnya yaitu wakalah. Wakalah memiliki arti secara etimologi yaitu perwakilan. Sedangkan secara terminologi, wakalah memiliki arti yaitu akad yang boleh dalam Islam. Masing-masing dari kedua pihak boleh membatalkan akad kapanpun dikehendaki. Akad wakalah ini terputus dengan meninggalnya salah satu dari dua pihak atau wakil atau yang diwakilkan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam wakalah yaitu 1. Al-muwakil atau orang yang memberi kuasa atau mandat. Al-wakil orang yang menerima kuasa atau mandat. Yang ketiga, taukil atau objek yang diwakilkan. Al-ujroh atau imbalan. Dan yang terakhir, singgot atau ijab kabul. Adapun rukun-rukun yang terdapat dalam wakalah yaitu yang pertama, orang yang mewakilkan. 2. Orang yang diwakilkan. 3. Objek yang diwakilkan. Yang keempat, ada singgot. Seorang wakil tidak boleh menjual atau membeli harta yang diwakilkan kepadanya kecuali dengan 3 syarat. 1. Dia menjual dengan harga pasar. 2. Menjual dengan uang tunai yang berlaku dalam negeri. Yang ketiga, tidak menjual kepada dirinya sendiri dan tidak boleh memberi ikrar atas nama yang mewakilkan kecuali sudah diberi izin. Yang selanjutnya yaitu ijarah. Ijarah memiliki arti secara etimologi yaitu persewaan. Sedangkan secara terminologi, ijarah yaitu sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya dapat diserah terimakan, boleh diganti atau upah yang telah diketahui. Dan adapun unsur-unsur yang terdapat dalam ijarah yaitu 1. Al-mu'ajir atau orang yang menyewakan. 2. Al-mustajir, orang yang menyewa atau penyewa. Ketiga, al-ma'jur atau barang sewaan. Yang keempat, al-ujroh atau imbalan. Dan yang terakhir yaitu singgot atau ijab kabul. Dan adapun rukun-rukun ijarah yaitu 1. Akid atau orang yang akad. 2. Ma'qud alaih atau ujrah dan manfaatnya. Yang ketiga yaitu singgot atau akad. Setiap benda yang dimanfaatkan serta wujudnya tetap ada atau setelah pemanfaatannya maka boleh untuk disewakan. Jika manfaatnya dapat dipastikan dengan salah satu dari dua hal yaitu tempat, waktu, dan jasa. Apabila tidak disebutkan ketentuannya maka sewanya dibayar di muka kecuali apabila disyaratkan di akhir. Sekian itu dari saya. Apabila terdapat kekeliruan dalam menjelaskan kosakata atau yang lain, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.